Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, semangat selalu anak-anakku kelas 10. Hari ini kita akan belajar masih tentang temanya tentang trigonometri seperti yang kemarin. Ya, Ibu akan pelan-pelan menjelaskannya agar kalian paham dan jelas ya. Oke. Sekarang kita sampai pada yang nomor 4. Ya, kalau kalian rajin mencatat materi yang Ibu berikan di YouTube, insya Allah sekarang sampai nomor 4. Nomor 4 adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, di sini ada diagram Kartesius. Ya, ingat gak waktu kelas SMP? Waktu SMP, ya ada diagram Kartesius di sini. Coba sebentar. Bahkan pelan-pelan ya. Color hitam. Oke, kamu lihat ke ini ya, kursornya Ibu yang bergerak-gerak ini. Oke. Yang di sini adalah kuadran 1 ya. Ini adalah kuadran 1. Kuadran 1 itu ya, X sama Y-nya itu positif. X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Yang positif apa, Bu? Yang positif itu semuanya sin, cos, tan, sekan, kosek, kotan. Semuanya positif. Oke, lanjut ke kuadran 2. Kiri, kuadran 2 ini berlawanan arah jarum jam. Misalkan arah jarum jam kan begini, tapi ini berlawanan arah jarum jam. Kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Yang positif apa? Yang positif adalah sin dan kosek. Kosek kebalikannya sin ya. Kuadran 3, kuadran 2 itu sudutnya antara 90 sampai 180. Ingat, 90 sampai 180. Kuadran 3 itu X-nya bernilai negatif, Y-nya pun bernilai negatif. Yang positif apa? Yang positif adalah tan dan kotan. Kotan itu kebalikannya tan. Kuadran 3 antara sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Oke. Lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Yang positif hanya cos dan sekan. Sedangkan kuadran 4 itu antara sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Bu, ini cara ngafalkannya gimana? Dulu waktu pas Bika sekolah itu ya gini. Semua sindikat tangan kosong. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi semua sindikat tangan kosong. Semua itu positif di kuadran 1, sin itu positif di kuadran 2, tan itu positif di kuadran 3, cos itu positif di kuadran 4. Begitu sebaliknya. Oke. Dari sini sudah jelas ya membaca diagramnya. Oke, sekarang ini perbandingannya. Kuadran 1, di kuadran 1 tadi antara 0 sampai 90 derajat. Sin rumusnya 90 derajat min alfa. Tapi biasanya kamu kan langsung kayak kemarin sudut istimewa kalian kan sudah tak kasih tahu kemarin bahwa kalau di kuadran 1 ini biasanya langsung sinnya itu sama dengan cos, cosnya sama dengan sin, tannya sama dengan kotan. Sebenarnya langsung ini sama aja. Tapi yang B atau perbandingan trigonometri sudut di kuadran 2 yang sudutnya antara 90 sampai 180, yang sin tadi apa? Yang positif tadi apa? Yang positif tadi adalah sin dan kosek. Rumusnya adalah 180 min alfa. Lihat, jika dia di kuadran 2, rumusnya adalah 180 min alfa. Yang positif hanya sin dan kosek, lainnya negatif.
Ingat ya, kalau misalkan dia dalam pi berapa ya Bu? Dia adalah setengah pi sampai pi. Antara sudut setengah pi sampai pi. Lanjut sekarang yang C, perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3. Kuadran 3 itu 180 sampai 270. Ya, yang positif apa? Tan dan kotan. Lainnya negatif. Rumusnya apa? 180 plus alfa. Kalau tadi adalah 180 min alfa di kuadran 2, kalau di kuadran 3 itu 180 plus alfa. Oke, yang positif adalah tan dan kotan, lainnya negatif, bernilai negatif. Oke. Yang D sekarang, perbandingan trigonometri sudut di kuadran 4. Di kuadran 4 itu 270 sampai 360. Yang positif hanya cos dan sekan, yang lainnya negatif. Rumusnya apa? Rumusnya 360 min alfa. Rumusnya adalah 360 min alfa. Itu di kuadran 4. Sekarang ada yang namanya perbandingan trigonometri sudut negatif. Kalau sudut negatif, semuanya akan berubah negatif kecuali cos. Dia akan berubah positif. Sin sudut negatif, dia akan berubah menjadi sin min sin alfa. Tapi kalau cos sudut negatif, dia akan berubah menjadi positif cos alfa. Oke. Nah, ini perbandingannya di setiap kuadran nih. Kalau 1 itu semua positif, kalau 2 itu sin, kalau 3 itu tan, kalau 4 itu cos. Semua sindikat tangan kosong, ya. Terus ini Bu Ika juga nuliskan kayak yang kemarin ya. Ini tak tuliskan lagi di sini. Tak tuliskan lagi di sini biar kalian ngerti kalau sinnya 0 itu 0, cosnya 0 itu 1, tannya 0 itu 0. Ini tuh harus hafal. Dihafalin loh ya. Kalau menurut saya sih dihafalin ini. Oh iya, sebentar biar kalian gampang. Kalau kuadran 2 tadi gimana rumusnya? 180 min alfa. Ya, bener ya. Kalau kuadran 3 180 plus alfa. Kalau kuadran 4 360 min alfa. Nih gampangannya. 180 min alfa, 180 plus alfa, 360 min alfa. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini harus dihafalin loh ya. Tan 30, tan 30, tan 30 sepertiga akar 3, tan 60 akar 3. Oke, tentukan nilai trigonometri berikut. Sin 135. Sin 135 itu sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti dia di kuadran 2. Betul ya? Antara 90 sampai 180 derajat dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosek, hanya sin dan kosek atau kebalikannya sin. Rumusnya adalah 180 min alfa, betul ya? Oke, sekarang kita kerjakan. Sin 135 derajat sama dengan, kita ikut rumusnya ini, kita tulis ini dulu. Karena sinnya bernilai positif, ya udah kita tulis positif, nggak pakai min. Berarti 180 dikurangi berapa? Ada 135. 180 dikurangi berapa? Ada 135. Oh, ganti ini ya, ganti warna biar kalian paham. Kita hapus dulu. Ika sekarang sudah tahu caranya menghapus. Berarti dikurangi berapa? Ada 135. Dikurangi 45, Bu. Nah, yap, betul, dikurangi 45. Nah, ya udah kalau begitu. Kalau begitu sama dengan sin, tinggal yang ini, yang merah, 45.
Berapa sin 45? Setengah akar 2. Selesai, begitu ceritanya. Paham ya? Paham? Oke, kita ke bawah. Oke, cos 120. 210. Oprek mripate. 210 berarti antara 180 sampai 270 ya. Berarti dia di kuadran 3. Berarti rumusnya adalah 180 plus alfa. Ini buat diingat-ingat, pengingat-ingat. Oke, kita kerjakan sekarang. Cos 210 derajat. Ingat kuadran 3 itu yang positif adalah semua sindikat tangan. Tangan berarti tangan yang positif tangan. Berarti ini negatif bu cosnya. Iya. Berarti kita tulis min cos. Rumusnya adalah 180 ditambah berapa ada 210 tambah berapa ya rek? Ditambah 30 bu. Oh iya sudah. Berarti sama dengan min cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Nah, jangan lupa depannya ada min. Paham dari sini? Jelas ya. Tan 315. Oke, 315 itu antara 270 sampai 360. Ya, berarti dia di kuadran 4. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 360 min alfa. Bener kan? Oke, kita kerjakan. Tan 315 sama dengan kuadran 4 itu yang positif apa? Semua sindikat tangan kosong. Kos. Hanya cos dan kebalikannya cos alias sekan yang positif. Berarti tan bernilai negatif. Negatif tan rumusnya ini kan 360 dikurangi berapa? Ada 315 berarti dikurangi 45. Dikurangi 45. Ibu Ika mau hitam loh. Ayo berubah. Ini hitam. Oh, min tan 45 ya toh? Sama dengan min setengah akar 2. Ye. Mantap. Lanjut. Sekan. Apa sih sekan itu? Sekan adalah kebalikannya cos. Kalau cosek kan kebalikannya apa namanya? Sin. Kalau sekan ya kebalikannya cos. Oke. 300 jelas. Ini 270 sampai 360. Benar kan? Kuadran 4. Berarti dia rumusnya 360 min alfa. Berarti sekan 300 derajat sama dengan. Oke, kita ingat-ingat dulu semua sindikat tangan kosong. Cos dan kebalikannya cos kan sekan, berarti dia positif. Oke, dia positif berarti sekan 360 dikurangi berapa? Ada 300. Yo gampang toh bu, dikurangi 60. Bu Ika mau tak kurangi 30. Ya potata. Sebentar. Ini penghapusnya ini lucu. Ini ayo nulis kamu. Woi. Nah. Dikurangi 60 ini loh maksudnya. Ayo ganti mana? Nah. Sama dengan sekan 60. Kan sekan kan seperkos 60 ya torek ya. Kos 60 itu berapa? Setengah ya? Iya. Berarti 1 dibagi setengah itu adalah 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2/1 begini kan. Berarti 1 kali 2 2 bagi 1 2. Oke, jawabannya 2.
Lanjut sekarang cos min 60. Tadi kata Bu Ika bahwa kalau sudutnya negatif, yang lainnya akan berubah menjadi negatif kecuali cos. Cos akan berubah menjadi positif. Positif berarti cos 60. Wah ya gampang, setengah. Selesai. Lanjut, hitunglah nilai berikut. Nilai apa ini? Kita ke bawah. Oke. Ada sin 60, cos 330, ada tan 225. Tak kerjakan di sini dulu. Kalau sin 60 kan wis jelas ya, Rek ya. Sin 60 sudah ada, jelas. Setengah akar 3. Ya toh, kalau sin 60 kan setengah akar 3. Lah ini baru kita harus kerjakan dulu. Cos 330 derajat. 330 derajat itu berarti dia di kuadran 4. Ya toh? Antara 270 sampai 360. Yang positif itu cos. Rumusnya adalah 360 min alfa. Berarti dia cos positif ya. 360 dikurangi, ini di kuadran 4, tak tulisi di sini. Dikurangi berapa? Ada 330 dikurangi 30. Nah, terus sama dengan cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Oke, ini juga setengah akar 3. Sekarang ini kita kerjakan. Tan 225 derajat. 225 derajat itu kuadran berapa ya? Antara sudut 180 sampai 270. Oke. Berarti kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu yang positif adalah tan. Berarti dia tetap positif. Tan rumusnya adalah 180 ditambah berapa? Ada 225. Ditambah berapa? Ada 225, berarti ditambah 45. Ya, dia di kuadran 3 loh ya. Berarti sama dengan tan 45. Berapa tan 45? 1. Nah, sama dengan, Bu ini tak tambah dengan ini. Ini dulu dikalikan, Nak. 1 kali 1 berapa? 1 per 2 kali 2 berapa? 4. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 ditambah 1. Ini dikali loh ya. Berarti 3 per 4 ditambah 1. Nah, 1 inilah 1 per 1 torek. Disamakan penyebut menjadi 4. Berarti 3 ditambah 4 kali 1. 4. Berarti berapa? 7 per 4. Begitu ceritanya. Paham dari sindang? Oke. Dari sindang. Lanjut. Kocok kakek. Oke. Wah, ini pipian, Bu. Pi itu 180. Ingat kemarin ya. Kita kerjakan dulu satu persatu. Mulai dari cos. Tak kayak gini. Cos 2 pi per 3 itu berarti cos 2 hapus dulu. Oke. Pilih. Atau tak kasih warna lain aja ya biar kalian bingung ya. Hapus. Bentar, ini tak hapusannya satu-satu, Rek. Karena apa? Penghapusnya itu hilang. Nggak tahu awal-awal kapan hari itu Bu Ika bisa menemukan penghapus. Sekarang Bu Ika tidak bisa menemukan penghapus. Bu Ika kurang canggih kayaknya. Ika brek. Ojo, engkau lah aku. Pik mana? Maaf ya. Kalian harus melihat hal-hal yang tidak senonoh, yaitu penghapusan secara massal. Bentar. Kok hilang? Apa kemang? Cok munggah. Sekarang kamu
turun, 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 turun. Ini juga ngapain posisi sama dengan ada di sini. Nah, maksud Bu Ika tuh biar kalian paham, jadi tidak spidol hitam semua, kayak warna orange. Ini ya, cos 2pi per 3 itu sama dengan, kita mulai dari 2pi per 3 dulu ya, 2 kali 180 per 3, coret-coret ini berarti 60 ya, berarti 120, berarti ini cos 120. Lanjut 5pi per 3 berarti 5 kali 180 per 3, coret-coret 60 ya nak, berarti 300, berarti cos 300. Gampang toh. Terus 2pi, oh 2pi per 3 sama. Oke, 2pi per 3 sama, 2pi per 3 sama ya. Maaf, di rumah sedang lagi ada pertengkaran dalam anak kecilan. Oke, berarti Bu Ika tulis di sini biar kalian paham. Where is ya Allah. Oke, sama dengan ya, cos 120 dikurangi cos 300 ditambah sin 120. Oke, kayak gini ya. Berarti kita cari dulu ini warna apa ya, kayak warna biru aja. Kita mulai dari cos 120. 120 berarti itu kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif hanya sin, berarti ini negatif ya. Negatif cos rumusnya 180 dikurangi berapa, ada 120, berarti 60. Berarti ketemunya adalah min cos 60. Loh, beda warna biru ternyata. Ya Allah, berarti min setengah. Iya teh, ku ikage. Gak konsisten gini sih bubu. Loh, mateng kon. Gak konsisten bu Ika ini. Oke, lanjut ya. Cos 300 berarti 300 itu tadi kuadran berapa nak? Kuadran 2 ya. Oke, cos 300 itu adalah antara 270 sampai 300. 270 sampai 300 itu berarti kuadran 4. Kuadran 4 ya. Yang positif hanya tan. Semua sindikat tangan kosong. Oh, kosong, positif. Cos yang positif. Berarti cos rumusnya 360 dikurangi berapa? Ada 300. Ayo nak, dikurangi berapa? Dikurangi 60 bu. Oke, sip. Berarti sama dengan cos 60. Berapa cos 60? Ini kenapa sih? Setengah. Oke ya. Lanjut berarti sin 120. Sin 120 sama dengan sin 120 sama dengan sin 120 itu kuadran 2 ya, antara 90 sampai 180. Berarti yang positif sin. Sin 180 dikurangi berapa? Hilang. Oh my god. Nah, ya Allah ya Rob. Oh my god. Maaf ya. Wah, nggak profesional ini Bu Ika ini. Kurangi berapa? Ada 120 kurangi 60 ya. Kuadran 2. Berarti sin 60 sama dengan setengah akar 3. Walah, kak profesional. Cos 120 berapa? Min setengah.
Tak ke atasin dulu biar nggak mengganggu. Dikurangi cos 300 setengah ditambah sin 120 1/2 akar 3 min setengah utang setengah min 1 plus setengah akar 3. Sudah selesai ya. Mohon maaf, ini pengennya Boyka tuh berwarna-warni gitu loh, nggak hitam tok, tapi kok kayaknya agak lama ya jadinya. Oke, gak apa-apa, gak masalah. Nomor 3 sekarang. Cepet. Kakean. Nggak konsisten nih. Oke, nomor 3. Diketahui cos alfa sama dengan 6/10. Alfa antara bentar. Ini kayaknya soalnya ada yang salah ini. Kita cek dulu ya. Tangan kosong. Semua tiga tangan kosong. Oh iya, salah, ada yang salah. Ini kurang minnya sayang. Kurang minnya ya. Dikasih Bu Ika min ini. Cek sebentar. Boom. Tak tambahin min dulu. Biar kalian tidak bingung. Nah, ini dia. Oke. Ini itu kuadran 3. Oke. Kuadran 3 ya. Terus habis itu cos alfanya adalah 6/10. Gampang, kita gambar segitiga siku-siku dulu. Kemarin kan kamu sudah belajar sama Bu Ika tentang trigonometri. Alfanya di sini. Kalau cos itu, cos alfa sama dengan min 6/10. Cos itu adalah sin demi kaus sami. Miring itu depannya siku-siku ya, 10 ya. Sampingnya itu sami itu samping ya. Sampingnya itu yang ini kan depannya. Kalau ini depannya, berarti di sini 6. Berarti kalau cara menentukan ini adalah akar gimana? 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 36. Gimana? Akar 64 berapa? 8. Oke, berarti di sini 8. Cosnya bernilai negatif, berarti kalau kuadran 3 yang positif adalah tan sama kotan. Oke? Kosek, mintanya adalah kosek alfa. Kosek itu adalah sepersin alfa. Sinnya adalah depan per miring. 8 depannya 8, miringnya 10 per 10. Jadi 1 dibagi 8/10 sama dengan 1 dikali 10/8. Tinggal dikali 10/8. Nih. Tan. Sorry. Ini kan kuadran 3 ya. Sinnya kan negatif, Nak. Sorry Bu Ika lupa. I'm so sorry. Berarti ini negatif ya. Tannya baru yang positif karena di kuadran 3 ya. Tan adalah depan per samping. Depannya per samping. Berarti 8/6. Dikecilin boleh nggak Bu? Boleh. Dikecilin juga boleh, Positif ya. Ini negatif. Jangan lupa ini negatif. Karena yang positif hanya tan dan kotan. Oke? Lagi nggak ya? Udah ada, sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga kalian bisa memahami penjelasan singkat ini. Semoga kalian juga selalu belajar, tambah pinter meskipun di rumah. Sehat selalu, jangan lupa selalu menerapkan 3M ya. Sekarang 5M ya. Jangan keluyuran. Oke? Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari